Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahda Salsabila Putri Azahra dengan NIM 2308119438 dari Prodi Ekonomi Islam 23A. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir magang saya yang berjudul Optimalisasi Penghimpunan Dana dalam Program Tebar Kurban Pelosok Desa Gilas Persada. Bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya, kegiatan magang ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara pemahaman teoritis dan penerapan di tempat kerja, sehingga membekali mahasiswa dengan pengalaman yang relevan dan terukur yang selaras dengan kebutuhan mitra. Mahasiswa ekonomi Islam membutuhkan pengalaman langsung di lembaga filantropi Islam untuk mengasah kompetensi fundraising dan manajemen zakat. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan filantropi Islam berbasis digital, semakin jelas betapa mendesaknya pengelolaan dana kurban melalui penghimpunan dana atau fundraising. Kesenjangan potensi dan realisasi SIS nasional pada tahun 2024 meningkat sebesar 25,34% menjadi 32,34%. Angka tersebut masih jauh di bawah potensi dana filantropi Islam yang diperkirakan mencapai 400 triliun. Hal ini sangat mendesak bagi lembaga amil zakat untuk mengoptimalisasi strategi penggalangan dana. Dan pengaruh digital terhadap filantropi Islam itu sangat besar, karena platform digital resmi lembaga amil zakat terbukti lebih efektif dipercaya dibandingkan crowdfunding umum. Temuan ini sangat relevan dengan kondisi Las Persada, karena media sosial telah menjadi sarana yang efektif dalam menjangkau khalayak luas, terutama dalam hal penggalangan dana zakat di era digital. Selain itu, Las Persada sebagai lembaga amil zakat telah memanfaatkan berbagai platform digital secara berkala mengikuti perkembangan tren digitalisasi zakat. Sebagai bentuk kontribusi nyata, mahasiswa mengusulkan mini proyek berdampak yang berjudul Optimalisasi Penghimpunan Dana dalam Program Tebar Kurban Pelosok Desa di Las Persada. Penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat kesenjangan antara potensi dan realisasi dana filantropi Islam serta kebutuhan strategi fundraising adaptif terhadap digitalisasi. Bab rumusan masalah. 1. Bagaimana strategi penghimpunan dana program Tebar Kurban Pelosok Desa di Las Persada, dan yang kedua, apa faktor penghambat dan pendukung untuk penghimpunan dana, dan yang ketiga ada bagaimana rekomendasi optimalisasi strategi yang dapat diusulkan. Tujuannya yaitu 1. Menganalisis proses penghimpunan dana pada program Tebar Kurban Pelosok Desa, dan yang kedua ada mengidentifikasi kendala operasional, perilaku donatur, dan efektivitas media, dan yang ketiga ada menyusun rekomendasi strategi untuk mengoptimalkan penghimpunan dana. Manfaat yang pertama bagi mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja nyata di lembaga amil zakat Persada yang terpercaya dalam pelaksanaan program kurban. Bagi mitra, yaitu mitra mendapatkan bantuan tenaga kerja akademis yang memiliki pengetahuan yang teoritis di bidang ekonomi Islam dan manajemen zakat. Bagi Universitas Negeri Surabaya, yaitu bisa mengumpulkan data mengenai kemajuan praktik pengelolaan filantropi Islam dan penggalangan dana digital di mitra untuk mempertahankan standar kurikulum dan menjadikan sarana pemasaran lembaga melalui mutu mahasiswa magang yang menunjukkan kinerja yang baik di Las Persada. Profil lembaga amil zakat Persada yang biasa dikenal sebagai Las Persada ini merupakan sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan dana yang meliputi dana zakat, infak, sedekah, DSKL, dan CSR. Las Persada ini berlokasi di Surabaya dan berdiri sejak tahun 2021. Las Persada beroperasi di bawah regulasi Badan Amil Zakat Nasional sebagai bagian dari ekosistem filantropi Islam di Indonesia, yang memiliki potensi penghimpunan zakat nasional mencapai triliun rupiah setiap tahunnya. Visi dari lembaga ini adalah menjadikan institusi yang terpercaya dalam pengelolaan zakat untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Tinjauan pustaka dan kerangka konseptual dari program mini project berdampak yaitu optimalisasi penghimpunan dana program Tebar Kurban Pelosok Desa di Las Persada memiliki implementasi program, yaitu 1. Penghimpunan dana kurban dan sedekah daging, dan yang kedua ada penyebaran proposal kurban ke sekolah-sekolah di daerah Sidoarjo dan Surabaya, dan yang ketiga ada pengelolaan dana oleh Las Persada, dan yang keempat ada penyaluran hewan kurban dan daging kurban kepada masyarakat di 6 titik pelosok desa yang ada di Jawa Timur. Outcome programnya bagi mahasiswa dapat pengalaman kerja nyata, hard skill, soft skill, dan kepedulian sosial. Bagi Las Persada
lembaga bisa meningkatkan penghimpunan dana kurban, bisa inovasi fundraising, dan basis data donatur lebih banyak. Dan yang ketiga, bagi universitas, bisa menjangkau relevansi kurikulum, penguatan kerjasama, dan implementasi tridharma perguruan tinggi. Dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu mendukung SDGs 1 tanpa kemiskinan dan SDGs 2 tanpa kelaparan. Metode pelaksanaan magang yang satu, ada observasi dan identifikasi masalah, yaitu saya menganalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan di lembaga ambil zakat pesada. Dan yang kedua, ada perencanaan proposal mini project. Strategi, yaitu saya menghimpun strategi konten dan telemarketing. Ketiga, ada pelaksanaan magang selama 4 bulan. Di situ saya rolling 5 divisi per minggunya, yaitu ada divisi telemarketing, publikasi, keuangan, program, dan SDM. Dan yang keempat, ada monitoring dan evaluasi. Di sini saya pencapaian konten dan mencatat dana per bulan. Dan yang kelima, ada penyusunan laporan akhir magang. Aktivitas harian di Las Persada selama 4 bulan, saya mengerjakan tugas-tugas di beberapa divisi. Yang pertama ada telemarketing, yaitu untuk penghimpunan dana melalui WhatsApp, Instagram untuk memfollow up donatur secara digital. Dan yang kedua ada divisi publikasi. Di sini saya membuat konten planning, tag video, edit video, dan membuat artikel untuk majalah media persada. Dan yang ketiga ada program. Di sini saya membuat surat menyurat tugas, surat cuti, dan penyusunan proposal untuk tim FR. Dan yang keempat ada keuangan. Di sini saya merekap pemasukan harian melalui Zipro dan Google Form. Selain itu saya juga diberi tugas untuk men-scan dokumen keuangan. Dan yang kelima ada divisi SDM, yaitu sumber daya manusia. Biasanya saya di sini merekap data absensi harian karyawan Las Persada melalui aplikasi Zipro. Hasil mini proyek terdampak tebar kurban pelosok desa, yaitu mahasiswa terlibat dalam pembuatan 62 konten digital, berupa poster, video pendek, dan dokumentasi kegiatan yang dipublikasikan melalui akun Instagram resmi Las Persada, maupun TikTok dan WhatsApp. Mahasiswa juga berkolaborasi dengan tim telemarketing Las Persada untuk program penggalangan dana dengan dana yang terhimpun berjumlah 5.019.000 pada bulan April dan meningkat menjadi 7.646.000 pada bulan Mei. Dan kontribusi mahasiswa dalam penghimpunan dana mencapai 5.585.000, sehingga total yang dihasilkan seluruhnya mencapai 18.235.000 rupiah. Dana tersebut diberikan kepada Las Persada untuk dibelikan hewan-hewan kurban yang akan diberikan manfaatnya kepada 557 di 6 lokasi titik pelosok desa, yaitu suku Samin Bojonegoro 110 penerima, suku Osing Banyuwangi 49 penerima, Pulau Kepetingan Sidoarjo ada 149 penerima, Sumber Maicing Wetan Malang ada 68 penerima, Desa Talun Ngebel Ponorogo ada 56 penerima, dan yang terakhir ada di Graha Yatim Persada Tulangan Sidoarjo 125 penerima. Hambatan, dukungan, dan refleksi. Nah, untuk hambatannya yaitu saat pertama masuk magang, saya masih beradaptasi dengan budaya kerja dan pengoperasian aplikasi Zipro di awal magang. Dan yang kedua ada manajemen waktu yang terlalu ketat dalam sistem rolling divisi setiap minggunya. Dan yang ketiga, pelaksanaan penghimpunan dana di lapangan. Di sini saya ada beberapa penolakan para donatur untuk penggalangan dana di lapangan seperti gerai zakat dan penghimpunan dana untuk Palestina. Dan yang keempat ada mini project terdampak. Untuk dukungannya, satu, bimbingan DPL dan mentor di Las Persada, yaitu manajer SDM sendiri, sangat membantu saya dalam melaksanakan tugas-tugas. Yang kedua, ada kerjasama tim antara karyawan dan mahasiswa magang di UNESA. Dan yang ketiga, ada fasilitas yang diberikan oleh lembaga ambil zakat ini sangat mencukupi bagi mahasiswa, yaitu seperti ruang kerja yang nyaman, tuntunan untuk mengaplikasikan Zipro, Google Form, dan media sosial. Karyawan di sana sangat mengayomi mahasiswa magang. Yang keempat, ada pendampingan langsung saat penyembelihan
kurban pada tanggal 30 Mei 2026. Dan untuk refleksi pembelajarannya, maka di Les Persada ini memperkuat kompetensi di bidang fundraising digital, komunikasi persuasif untuk calon donatur, konten planning untuk beberapa konten yang harus dikerjakan, dan pengalaman ini memperjelas arah karir di lembaga filantropi Islam dan mengonfirmasi relevansi kuat keilmuan ekonomi Islam dengan kebutuhan dunia kerja. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, 1. Penghimpunan dana dilaksanakan secara kolaboratif, yaitu melalui divisi telemarketing dan divisi publikasi yang menghasilkan sejumlah 557 penerima manfaat di 6 titik pelosok desa Jawa Timur. Yang kedua, ada kendala utamanya pada waktu kampanye musiman seperti Idul Fitri dan Idul Adha, dan variasi respon donatur yang kadang baik, kadang enggak. Lalu ada konten organik, terbukti dari konten 62 yang dibuat oleh mahasiswa dan dengan tim media sangat efektif untuk penggalangan dana berbasis online. Dan yang ketiga, ada integrasi telemarketing, digital marketing yang menghasilkan dana sejumlah 18,2 juta. Strategi ini layak dipertahankan dan dikembangkan. Untuk sarannya, melalui program magang, diharapkan Les Persada dapat terus konsisten untuk mempertahankan serta memperluas jangkauan program kemanusiaan seperti tebar kurban di wilayah pelosok lainnya. Dan manfaatkan media sosial sebagai pusat untuk penggalangan dana dan follow up para donatur. Untuk ekonomi Islam sendiri, disarankan untuk memperkuat pembekalan pramakang mahasiswa yang berfokus pada manajemen kantor, komunikasi profesional di dunia kerja, serta penguasaan alat-alat analisis data digital dan pemasaran modern. Untuk mahasiswa sendiri, yaitu mahasiswa bisa mempersiapkan lebih matang sebelum magang untuk meningkatkan soft skill dan hard skill yang dikuasai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.